Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Mas Denny untuk guru besar Padepokan Gus Idris dan Mama Karyo yang sekarang ini lagi bersama dengan para santri-santri, dengan para istri-istri tercinta, dengan para sahabat-sahabat tercinta untuk membasmi yang namanya Eyang Fakih dan Kiai Subro. Nah, kabar gembiranya tadi ya, hari ini adalah kabar gembira di mana Hindun telah kembali ke pelukan Padepokan Gus Idris dan telah kembali pula ke pelukan Sang Abah ya. Namun ada hal yang sangat mencengangkan di mana Bunda Mawar dirasuki oleh iblis daripada Hindun. Namun apa yang dilakukan daripada Bunda Mawar berbuah manis. Hindun kini telah kembali ke pangkuan Padepokan dan keluarga. Nah, sebelum aku bahas teman-teman tentang kejadian hari ini yang cukup mengembirakan, di sini udah ada daun kelor yang katanya pohon dan daun kelor gitu ya, yang kabarnya bisa digunakan untuk melemahkan kekuatan daripada Eyang Fakih, teman-teman. Nah, namun daripada kita panjang lebar, aku mau membacakan poin-poin penting yang terjadi pada hari ini terkait dengan musnahnya ilmu dari Kiai Subro. Ya, namun ada kegelisahan. Kegelisahan apa? Oke, aku akan bacakan ya, teman-teman. Yang pertama itu dari Gus Idris ya. Ki Subro satu perguruan dengan Kiai Jabar dan meminta mencabut semua ilmu, terutama ilmu hitam dari Kiai Subro, dan alhamdulillahnya telah berhasil. Ya, seperti teman-teman lihat di gambar ini ya, bahwasannya Kiai Subro itu telah diambil kekuatannya oleh Kiai Jabar dengan salawat-salawat, dengan doa-doa yang diizinkan oleh Allah untuk diambil kekuatan hitamnya, dan insya Allah tidak lagi mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya, insya Allah. Dan yang kedua, alhamdulillah, kata Kang Mamas, Kiai Subro sudah ditangkap dan terkapar di Ponpes Gus Idris. Terlihat juga ada Hindun yang gemetar karena mendengar kumandang selawat yang merdu dari para guru dan santri. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar ini juga bahwasanya Hindun ketika dibacakan selawat itu menjerit-menjerit ya pastinya, karena iblis yang ada di diri dia itu tidak mau menerima gitu. Ketika dia mendengar, maka telinganya dan tubuhnya itu seperti terbakar. Makanya wajar kalau misalkan ketika dibacakan selawat, maka tubuhnya akan gemetar. Bahkan mungkin teman-teman ada seseorang yang menonton video Mama Karyo ataupun Gus Idris pada waktu selawatan dan dia tidak atau dia resah ketika mendengarkan selawat, dia bisa termasuk ada iblis di dalam dia. Maka perlulah untuk mendapatkan suatu pengobatan spiritual seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada kata Ki Jabar ya, untuk melenyapkan total ilmu hitam, Eyang Fakih juga harus dilenyapkan atau dilumpuhkan. Jadi kalau kata Ki Jabar itu syarat wajib untuk menghilangkan total ilmu hitam, ilmu sesatnya dari Kiai Subro itu adalah melenyapkan juga ilmu daripada Eyang Fakih. Cuman aku masih bingung gitu. Kan Ki Jabar sama Kiai Subro ini kan satu perguruan ya. Sama-sama gurunya itu Eyang Fakih. Apakah ketika Eyang Fakih nanti berhasil dilumpuhkan dan dibumi hanguskan, apakah kekuatan daripada Ki Jabar ini akan juga melemah
nanti kita bakal bahas setelah video-video terbaru dari Kang Mamas ataupun Gus Idris muncul ya. Dan yang keempat, Bunda Mawar masuki iblis yang ada di tubuh Hindun ke dalam tubuhnya saat ditanya soal keberadaan dan di mana Eyang Fakih, teman-teman. Tiba-tiba gempa yang hebat muncul dan Eyang Fakih berada di depan pintu ruangan di mana Kang Mamas dan Gus Idris berada. Teman-teman bisa melihat di gambar ini bahwasannya Ponpes Gus Idris saat kemunculan Eyang Fakih, gempa menghampiri pondok pesantren, gemetar dan goyang. Namun selang beberapa detik Eyang Fakih hanya memunculkan diri sesaat dan hilang entah kemana. Dan yang kelima, alhamdulillah Hindun telah kembali dan mengingat orang tua dan saudara. Tangis haru pun pecah. Hindun menghampiri guru-guru besar, istri-istri para guru besar dan para sahabat. Beliau menangis meminta maaf atas apa yang dilakukannya ketika dirasuki iblis atau ilmu hitamnya Kyai Supro. Dan yang keenam, teman-teman, itu adalah nasib Kyai Supro. Telah diambil kekuatannya, ilmu hitamnya. Kang Mamas mengucap, kita bisa bina dia. Karena sebelum Kang Mamas mengucapkan kita bisa bina dia, kata Gus Idris, apakah harus kita penjarakan saja Kyai Supro ini? Kata Kang Mamas, kita bina saja. Karena memang apa yang terjadi ini mungkin sebagian besar adalah ulah atau pengaruh daripada Eyang Fakih. Itu dia poinnya, teman-teman. Jadi kalau dibilang ya, kedepannya kata Kakang Mamas akan lebih berat lagi, karena yang akan dihadapi ini adalah sumber atau guru-gurunya Kiai Santet, ya, para kiai sesat, ya teman-teman. Jadi Mas Karyo ini memang sudah sadar dia bahwasanya kedepannya ini akan lebih berat tantangan dan mungkin bahkan ada korban jiwa. Nah itu dia. Tapi Mas Denny yakin bahwasanya guru-guru besar, para sahabat, para santri, dan para orang tercinta seperti istri-istri yang selalu ada di samping guru-guru besar selalu mendukung, ya, selalu ada dan support. Itulah alasan kenapa guru-guru besar sampai detik ini masih tetap dalam kondisi mampu menghalau semua kejahatan-kejahatan atau ilmu-ilmu sesatnya para kiai-kiai busuk seperti Kyai Supro. Dan yang kali ini dihadapi ternyata seperti ratunya, rajanya, yaitu Eyang Fakih. Dengan apa bisa melumpuhkan Eyang Fakih? Dengan kelor ini Mas Denny sudah bersiap, Mbah Ilo juga sudah bersiap. Makanya tadi beliau mencari nih pohon kelor ini semata-mata untuk melemahkan ilmu daripada Eyang Fakih yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu harus diakuin. Gemetar Ponpes, gempa pondok pesantren saat ketika datangnya Eyang Fakih. Persiapan harus lebih matang untuk guru besar Gus Idris dan Kang Mamas. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Mas Denny sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.